Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, hari waktu kita ibadah lagi. Semuanya yang sudah siap untuk beribadah, kita mau mulai dulu ya, semuanya di dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih untuk berkat hari ini Tuhan. Kami hari ini mau beribadah lagi. Berkati kami, biar hati kami siap untuk memuji, untuk menyembah, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap guru-guru yang akan melayani hari ini. Berkati juga teman-teman kami yang lain, biar bisa bersama-sama beribadah walaupun melalui online Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo semuanya, tepuk tangannya. Adik-adik semuanya, saatnya kita sekarang siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu pujian dulu. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah
Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Benar Tuhan Yesus, Tuhan. Kami saat ini mau duduk diam, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam-Mu Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, biar kami sungguh-sungguh memasang telinga kami, memasang fokus kami untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan melalui guru sekolah minggu kami Tuhan. Tutup buku semuanya hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi, siapkan hati kami. Semuanya yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Shalom teman-teman semua, gimana kabar kalian? Koko yakin kalian merasa luar biasa. Nah teman-teman, hari ini kita akan sama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan. Kayak Koko ajak semuanya untuk siapkan hati, siapkan pikiran. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kayaknya Koko mau ajak kalian untuk berdoa satu kali lagi ya teman-teman. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di waktu yang sama ini Tuhan untuk kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah hati kami Tuhan untuk bisa ditabur oleh benih firman Tuhan, dan biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya semua apa yang berkenan padamu semuanya akan disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yes, teman-teman, hari ini kita ada satu tema yang keren banget, yang gak kalah keren dengan tema-temanya yang lain, yaitu hari ini kita berbicara tentang berbuah bersama Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih dalam lagi, Koko mau ajak main dulu, oke? Teman-teman, Koko mau ajak kalian menebak buah. Teman-teman bisa jawab di kolom live chat atau di kolom komentar, oke? Nanti kalian punya waktu 10 detik untuk tebak ini buah apa, oke? Jadi kita mulai dengan buah yang pertama. Ya, ini adalah buah yang sangat eksotis. Ini buahnya enak banget. Koko demen ada di rujak biasanya. Ini buah apa kira-kira teman-teman? Ini buah mangga. Nah, teman-teman, waktunya ke pertanyaan yang kedua. Ini buah apa? Nah, ini teman-teman, wah enak banget kalau dimakan lagi panas-panas. Ada airnya, seger, manis. Nah, ini adalah buah semangka. Yes! Untuk buah yang ketiga. Nah, ada langsung nih di tangan Koko nih. Ini hewan yang suka makan ini biasanya tuh teriaknya kayak gini. Teman-teman kira-kira tahu ini buah apa? Ini buah pisang. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih teman-teman. Kira-kira ini buah apa? Ayo. Eksotis banget nih, lebih eksotis dari mangga. Ini kayaknya bukan dari dunia ini. Ayo, ini buah apa ya kira-kira? Ini adalah buah roh. Nah, teman-teman tahu nggak tentang buah roh kira-kira? Ayo. Teman-teman kalau mau tahu buah roh, ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Teman-teman udah siapin kan Alkitabnya? Ayo, semuanya siapin ya. Lain kali ya kalau misalnya belum pegang, tapi nggak apa-apa. Teman-teman juga bisa baca di bawah kalau misalnya nggak punya Alkitab. Ayo kita sama-sama baca ya. Jangan Koko doa lagi di sini ya. Oke, kita baca sama-sama di Galatia 5 ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wow, tidak ada hukum
yang menentang hal itu, teman-teman. Sebentar ya, teman-teman. Kok ketutup lagi Galatianya. Aduh, jangan ditutup dulu, teman-teman. Kita nanti masih mau baca di Galatia 5, oke? Nah, balik lagi ke tadi. Wah, keren banget ya, teman-teman. Tidak ada hukum yang menentangnya. Hukum itu tuh artinya tuh kayak peraturan, teman-teman. Buah roh ini tuh ternyata, teman-teman, bisa berbuah dalam diri kita, teman-teman. Wow. Tapi sebenarnya, teman-teman, kalau misalnya bisa berbuah dalam diri kita, emangnya buat apa ya kita bisa berbuah? Ayo, teman-teman, kita teliti, oke? Nah, coba deh. Ini Koko ambil lagi ya buah kesukaan Koko nih ya. Nih, pisang nih. Aduh, jangan lapar ya, teman-teman. Udah sarapan kan ya? Nah, teman-teman tahu nggak pisang ini tuh dari mana kira-kira? Mungkin ada yang bilang jatuh dari langit. Wah, jangan dong, kalau jatuh dari langit nanti hancur. Teman-teman, buah pisang ini berasal dari pohon yang kecil dulu nih, teman-teman. Dari tunasnya, lama-kelamaan bertumbuh, jadi gede, terus berbuah deh, berbuahnya dipetik. Nah, kalau udah jadi buah kayak gini, teman-teman, kira-kira enaknya dijadiin apa nih? Enaknya udah pasti untuk kita nikmatin dong. Yeay! Teman-teman, bercanda ya Koko ya. Ini nih teman-teman harus tetap keep clean ya di dalam, walaupun sekarang lagi nggak di gereja ya, tetap keep clean di rumah, oke? Kembali ke yang tadi. Nah, berarti kalau udah berbuah enaknya kita nikmatin, teman-teman. Nah, sama halnya dengan pisang tadi, buah roh juga begitu loh, teman-teman. Buah roh itu nantinya akan dinikmati oleh sesama kita. Nah, teman-teman, kalau misalnya sekarang kita udah tahu nih buah roh itu apa dan untuk apa kita berbuah, kira-kira gimana cara untuk menumbuhkan buah roh? Wow, teman-teman, kalau kita mau tahu cara membuatkan buah roh, ayo kita sama-sama baca lagi di Galatia 5, tapi kali ini di ayat 25 ya. Nggak ditutup kan tadi ya, teman-teman ya? Oke, kita baca bareng-bareng ya sekarang ya. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, berarti kita butuh apa? Kita butuh Roh Kudus. Nah, kenapa kita butuh Roh Kudus? Coba deh kasus pisang tadi. Kalau pisang tumbuhnya kan pakai pohon pisang. Buah mangga pasti pakai pohon mangga. Siapa pohonnya buah roh? Pohonnya buah roh adalah Roh Kudus. Nah, dan Roh Kudus itu, teman-teman, ada loh di dalam kita. Jadi, kalau nanti Tuhan pasti akan kirim biji Roh Kudus, nanti akan ditanam di dalam hati kita, dan dia akan berbuah. Nah, teman-teman, kira-kira mau gimana lagi nih caranya untuk bisa bertumbuh nih? Bertumbuh dan nanti berbuah. Oke, teman-teman, kita buka di Yohanes 15 ayat 4 sampai 6, oke? Ayo, teman-teman, Koko tungguin sebentar ya. Karena di ayat ini, teman-teman, ayat ini tuh sangat penting kalau teman-teman mau berbuah. Sama hal pentingnya dengan ayat yang tadi. Udah ketemu, teman-teman? Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nih ayat yang kelima ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Stop dulu, teman-teman, oke? Stop dulu. Ini ayat kalian harus hafalin abis. Karena ini ayat yang sangat penting, oke? Ini ayat hafalan kalian. Oke, teman-teman baca. Oke, ini di Yohanes 15 ayat 5b. 1, 2, 3. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini nih, teman-teman, alasan kenapa kita butuh Roh Kudus. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena tadi apa kata ayat tadi? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita nanti nggak bisa berbuat apa-apa, kita nanti nggak bisa berbuah. Nah, kalau kita nggak bisa berbuah gimana dong? Ayo kita coba cek di ayat yang ke-6 ya.
Yohanes 15 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan, nah teman-teman ini serem nih, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Wow, dicampakkan ke api dan dibakar. Waduh, serem banget kan teman-teman. Makanya teman-teman, daripada hidup kita nggak berguna dan nggak berbuah, mendingan kita berbuah kan teman-teman. Nah, kalau kita mau berbuah, kita harus minta tolong Roh Kudus, oke? Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Oke, jadi ini kita masuk ke pokok pertama kita ya. Ini poin pertama, kalau kalian mau bertumbuh, yaitu jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, mengandalkan kekuatan sendiri itu kayaknya dari tadi kok ngomong itu terus. Apa sih artinya kira-kira mengandalkan kekuatan diri sendiri itu teman-teman? Itu tuh kayak, oh kita tuh merasa yang paling hebat. Kita tuh merasa nggak butuh bantuan dari orang lain. Kita merasa paling benar. Pokoknya kita yang paling hebat lah. Kita udah nggak usah doa lagi. Oh aku pasti bisa. Wah aku mah nggak perlu butuh bantuan dari papa atau mama siapapun. Nah teman-teman, kalau begitu teman-teman harus hati-hati loh. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan sendiri. Nanti kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, hati kita nih akan keras. Apa yang terjadi kalau hati kita keras? Hati kita kalau keras, itu tuh nggak bisa terima nasihat. Kalau kita nggak bisa terima nasihat, gimana kita mau bertumbuh? Ayo teman-teman. Jadi teman-teman gak boleh gitu namanya hati yang keras, gak boleh namanya yang sombong. Kalau kita sombong juga teman-teman, gimana Tuhan mau nampur ke kita? Ingat gak pelajaran waktu itu sama Cila? Ada tanah yang keras, tanah yang kering, dia gak bisa ditumbuhin, gak bisa ditanam. Nah teman-teman, sama kayak hati kita nih, jangan keras teman-teman. Karena ingat ayat hafalan tadi, di luar aku yaitu Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke? Harus rendah hati ya. Terima nasihat dari siapapun itu, dari teman, dari papa mama. Terima nasihatnya dari guru-guru juga boleh. Oke? Sering berkomunikasi juga dengan Tuhan. Oke teman-teman? Untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, sering doa dan juga sering berkumpul dengan kita beribadah seperti ini, sering ngobrol sama guru-gurunya. Kenapa teman-teman kira-kira kita harus berhubungan sama Tuhan? Karena kita harus menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman itu tuh teman-teman, kadang-kadang tuh susah gitu kok rasanya ya. Aku pengen jujur kok susah, berbuat baik takut dihakimin, takut dikatain sama teman-teman. Hahaha, so baik, sok baik. Nah teman-teman, makanya kita butuh firman, butuh Tuhan. Kita nggak boleh pakai kekuatan sendiri, oke? Karena kita juga melakukan ini bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan ya. Supaya bisa menjadi pelaku firman. Satu, harus rajin baca Alkitab, harus rajin beribadah juga, dan juga harus bisa mendengar nasihat-nasihat. Kenapa kita harus rajin baca Alkitab? Supaya kita tahu firman Tuhan. Supaya kita tidak berjalan di jalan yang salah. Kenapa kita harus rajin beribadah? Karena ketika kita beribadah, kita dengar apa? Firman Tuhan juga kan? Kita juga sama-sama bernyanyi, sama-sama berhubungan dengan Tuhan. Dan kita harus bisa dengar nasihat. Ingat, Tuhan bisa ngomong lewat orang-orang terdekat kita. Kalau kita mau ditumbuhin hatinya dengan benih-benih firman Tuhan, kita butuh Tuhan. Oke? Dan yang terakhir dan paling penting adalah teman-teman harus sayang Tuhan. Nah, teman-teman, kira-kira nih, Koko mau nanya, kalau teman-teman sayang sama Tuhan, teman-teman mau nggak sih Tuhan jadi sedih? Kayak kalau kita sayang sama orang tua, pasti kita nggak mau orang tua kita sedih. Sayang sama teman, pasti nggak mau teman kita sedih. Kalau sama Tuhan, masa sih kita mau bikin Tuhan sedih? Nah, Tuhan sedih loh teman-teman kalau kita hidup di luarnya. Dan ketahuilah teman-teman, Tuhan tuh sayang sama kita. Makanya Tuhan tuh udah tulis di Alkitab, jangan hidup di luar aku. Karena di luar aku, kamu nggak bisa apa-apa. Itu karena Tuhan sayang sama kita. Jadi teman-teman, karena Tuhan udah sayang sama kita, kita juga harus sayang sama Tuhan. Jangan sampai kita bikin Tuhan nangis. Oke? Karena ingat kata-kata kuat tadi, di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Nah teman-teman, tadi kita udah denger 3 poin tadi. Yang pertama, kita nggak boleh
mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua, kita harus menjadi pelaku firman. Dan yang ketiga, kita harus sayang sama Tuhan. Kalau semua ini sudah teman-teman penuhi, teman-teman akan bisa berbuah. Dan teman-teman, kalau teman-teman udah bisa berbuah, nanti teman-teman akan bisa memberikan dampak yang baik bagi teman-teman di sekitar kita, bagi keluarga kita. Semuanya akan merasakan buahnya teman-teman, oke? Jadi teman-teman, Koko mau nanya, siapa yang ada siap untuk berbuah? Angkat tangannya! Yes, mantap teman-teman. Koko yakin juga karena Tuhan udah siap untuk menabur di dalam hati teman-teman. Ingat kata-kata Koko tadi, jangan mengandalkan kekuatan kalian sendiri. Oke teman-teman, yuk berdiri sebentar. Koko mau ajak kalian melakukan sesuatu, oke? Oke teman-teman, sekarang kita mau gerak sama-sama. Yuk kita bangkit berdiri, oke? Ini adalah satu gerakan spesial dari Koko untuk kalian. Bisa kalian hafalin di rumah. Ini tentang bertumbuh, oke teman-teman? Ikutin sama-sama, ikutin kata-kata Koko juga. 1, 2, 3. Aku bersama Tuhan menanam benih firman Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat. Ulang sekali lagi ya teman-teman. Itu tadi sampai ke bawah nih, muter sampai ke bawah nih, di bawah digerak-gerakin tangannya ya. Oke teman-teman, sekali lagi 1, 2, 3. Aku bersama Tuhan menanam benih firman Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat. Yes, asik teman-teman. Ya teman-teman, semuanya ambil sikap berdoa. Kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Kita lipat tangan kita tutup mata kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Hari ini kita sedang mendengarkan firman yang begitu luar biasa. Dan kami yakin itu semua tidak lebih, itu semua dari Tuhan. Tuhan, sedikit aja Tuhan kami mau mendoakan untuk negara kami Tuhan. Negara kami yang sedang dilanda COVID-19. Tuhan pimpin supaya kami bisa cepat keluar. Supaya semoga juga distribusi vaksin bisa berjalan dengan lancar. Tuhan juga pimpin kepala negara kita semua supaya bisa memimpin dengan baik. Tuhan juga pimpin juga gereja kami Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami bisa terus bertumbuh, supaya semua acara-acara yang dijalankan oleh gereja semua bisa lancar. Dan juga Tuhan berkati untuk mereka yang mungkin Tuhan belum percaya sama Tuhan, teman-teman kita yang belum kenal sama Tuhan, supaya mereka bisa kenal dengan Tuhan. Pakai kami Tuhan, agar kami mau menyebarkan firman Tuhan. Tuhan pakai kami agar kami bisa berbuah dan buahnya bisa dinikmati oleh teman-teman kami yang belum mengenal firman Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga yang mendoakan untuk papa mama kami, untuk keluarga kami yang telah berjuang untuk membantu kami, menafkahi kami Tuhan. Tuhan berkati mereka dan Tuhan pakai mereka, Tuhan lindungi mereka di luar sana melawan COVID-19 Tuhan. Dan Tuhan, aku mau sekarang teman-teman, Koko mau minta teman-teman untuk taruh tangan kalian di dada. Semua ikutin kata-kata Koko, oke? Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Sekarang kami mau menerima Roh Kudus supaya kami berbuah, supaya kami menjadi terang. Mulai hari ini aku punya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, sebentar tutup matanya. Koko mau doa satu lagi buat kalian. Oke teman-teman, angkatlah kedua belah tangan kalian. Nikmatilah berkat dari Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup teman-teman. Biarlah sukacita dan damai sejahtera selalu ada dalam teman-teman. Dan juga kiranya Tuhan membimbing kalian kemanapun kalian pergi. Mulai hari ini kalian akan terus dan selama-selamanya menjadi anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya teman-teman, Koko percaya kalian semua udah siap untuk berbuah. Kalian semua udah siap untuk menjadi pendekar-pendekar firman Tuhan. Nah teman-teman, sekarang Koko mau sedikit kasih pengumuman. Jangan lupa untuk hafalin ayatnya dan juga dikirim ya ke gurunya. Ayat hafalan hari ini tadi Yohanes 15 ayat 5b. Oke, ada 2 kalimat, nanti teman-teman pakai kalimat yang kedua. Dan juga teman-teman, Koko juga mau ingetin kalian jangan lupa untuk persembahan. Dan juga jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah
di Kesja ROY Kids jam 11 pagi seperti biasa waktu Indonesia Barat. Jangan lupa waktu Indonesia Barat. Oke ya teman-teman, Koko sekali lagi mau mengucapkan terima kasih yang banyak karena sudah ikut dalam ibadah hari ini. Terus semangat, terus bersukacita, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.